Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Putri Nuramayanti, SEMM, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar oleh Dr. Sihabudin Said, MSI, selaku dosen di Untirta. Definisi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dosen itu apa sih? Dosen itu pendidik profesional, ya, atau ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan uh, sorry dan juga mensebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lalu, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan. Nah, standar apa aja sih untuk mahasiswa? Pembelajaran, yang pertama adalah pembelajaran, yaitu proses atau kegiatan sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen dan juga pendidik, dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen dan pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, pembelajaran menurut beberapa ahli, salah satunya Dimyati dan Mujiono, yaitu suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam mendesain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif dan menekankan pada penyediaan sumber belajar. Lalu ada juga yang berpendapat mengenai pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, ya, ada dosen atau pendidik, ada metodenya juga, ada medianya, dan juga ada evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar mahasiswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaktif kepada dosen dan juga peserta didik. Nah, strategi pembelajaran menurut para ahli, yaitu ada komponen umum dari suatu rangkaian materi dan proses pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen dan juga mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, menurut Suparman, strategi pembelajaran yaitu merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasikan materi pembelajaran, mahasiswa atau peserta didik, ada bahan juga, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk memproses pembelajaran. Nah, pentingnya strategi pembelajaran itu merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan pada suatu bangsa. Nah, pada dunia pendidikan ini hendaknya memperhatikan unsur pendidikan. Di antaranya ada peserta didik, ada pendidik, ada software, dan juga manajemen, sarana dan juga prasarana. Oleh karena itu, aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusianya yang berkualitas tentunya. Nah, kita lanjut. Pentingnya strategi pembelajaran apa aja sih? 1. Memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat pembelajar yang belajar ya. 4. Motivasi mendorong penggerakan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Lalu macam-macam strategi, ada yang namanya SPI, strategi pembelajaran IQ-IRI. Nah, rangkaian SPI ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan juga analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan ada yang namanya tanya jawab antara dosen dan juga mahasiswa.
Lalu ada juga yang disebut dengan SPE, strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, ini menekankan pada pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswanya, yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal, efektif, ya, karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan juga lengkap, sehingga mahasiswa tinggal nyimak aja dan mencerna secara tertib. Selanjutnya ada SPBM, strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana ini adalah memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Lalu ada yang keempat, yaitu SPK, strategi pembelajaran kooperatif. Nah, metode pembelajaran yang seperti ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran yang kooperatif seperti ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 atau 6 orang, ya, memiliki latar belakang yang berbeda secara akademis, beda ras, beda agama atau gender, ya, atau model pembelajaran kelompoknya adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, selanjutnya SPPKB, yaitu strategi pembelajaran peningkatan keterampilan dan berpikir, di mana strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Ya, materi yang disajikan dapat berupa bimbingan mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Kita lanjut. Karakteristik proses dalam pembelajaran apa aja sih? Biar pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih dapat diserap oleh para mahasiswa. Itu interaktif, harus inspiratif, perlu menyenangkan, ada juga menantang. Seperti apa menantang? Seperti adanya kuis, game, dan lain sebagainya. Motivasi peserta didik untuk aktif, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Nah, tadi kita telah mengetahui mengenai pembelajaran. Dari beberapa ahli kita rangkum, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pendekatan dalam pembelajaran ini apa aja sih? Adalah orientasi, arah pandang atau cara pandang mendidik, dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Contohnya, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan yang kooperatif. Lalu bagaimana dengan model pembelajarannya? Prosesnya ada gambaran pembelajaran peserta didik dari awal hingga akhir. Ada prosesnya. Pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah yang spesifik, ya. Nah, strategi pembelajarannya itu rencana kegiatan disusun agar tujuannya tercapai, sehingga efektif dan juga efisien. Lalu metode pembelajarannya seperti cara pendidik menyampaikan suatu atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu dengan cara digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan yang juga nyata. Baik, selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini adalah cara dalam menyampaikan atau memfasilitasi peserta untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu. Cara ini digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Nah, taktik pembelajarannya seperti gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Nah, menurut Bloom and Cardwell, ya, dalam belajar mahasiswa itu harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, yang pertama kognitif, itu ada 6 tingkatan. Itu pengetahuannya dalam mengingat dan menghafal. Lalu ada yang namanya pemahaman, menginterpretasikan,
Lalu ada aplikasi menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Lalu ada analisis menjabarkan suatu konsep. Dan 5 yaitu sintesis menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi satu ya, dan juga evaluasi. Nah, yang kedua yaitu psikomotor, ada 5 tingkatan, yaitu peniruan, menirukan gerak, penggunaan menggunakan konsep untuk mendukung gerak, ketepatan melakukan gerak dengan benar, perangkaian melakukan beberapa gerakan sekaligus yang benar, dan yang kelima naturalisasi menggunakan gerak ya secara natural. Itu lebih ke fisik. Dan juga yang terakhir itu adalah afektif, 5 tingkatannya. Ada 5 tingkatan. Yang pertama pengenalan, ingin menerima atau sadar akan sesuatu. Lalu selanjutnya merespon, aktif dalam berpartisipasi. Dilanjutkan oleh penghargaan, menerima nilai-nilai. Dilanjutkan lagi dengan perorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Lalu juga ada yang terakhir adalah pengalaman, menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bahan pola hidup. Nah, motivasi belajar di dalam perguruan tinggi. Motivasi itu bisa istilahkan dengan mover, penggerak ya, atau kondisi yang menimbulkan suatu perilaku, mengarahkan suatu perilaku, mempertahankan intensitas perilaku ya. Motivasi adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik bersumber dari dalam individu maupun dari luar. Nah, seberapa kuat sih motivasi yang dimiliki individu yang akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar dan bekerja maupun kehidupan lainnya. Nah, motivasi menurut beberapa ahli merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa adanya motivasi, proses belajar akan kurang berhasil, meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa akan kurang berhasil dalam belajar jika motivasinya lemah. Menurut Bapak Dedi Supriyadi. Nah, kita lihat analisis hasil kerja yang telah rendah. Prestasi belajar yang rendah itu biasanya belum menguasai pengetahuan keterampilan. Sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, itu jadi prestasi belajar yang lemah. Konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas ini sering diremehkan dan jarang berarti untuk menggunakan keterampilan tersebut. Ya, oleh karena itu fungsi motivasi dalam belajar ya, ada yang pertama, motivasi adalah suatu yang paling mendasar dan yang harus ada di dalam proses belajar, karena hasil belajarnya akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi harus bertalian dengan suatu tujuan. Nah, fungsi dari motivasi yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatannya, ini ke arah tujuan yang ingin dicapai. Lalu menyeleksi perbuatan, lalu juga mendorong usaha untuk mencapai sebuah prestasi. Nah, bentuk-bentuk motivasi di sekolah banyak. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi yang timbul itu juga tiba-tiba, tapi motivasi yang harus ditumbuhkan oleh pendidik, yaitu dosen atau guru. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar pada mahasiswa antara lain kita berikan angka. Dosen dapat memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek yang kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi ya. Lalu memberikan hadiah, berikan hadiah yang menarik untuk mahasiswa sebagai motivasi melakukan sesuatu. Lakukan kompetisi seperti tugas kelompok dan lain sebagainya. Terus ego involvement. Nah, ini jarang didengar. Itu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah dan menjadinya sebagai suatu tantangan sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas agar harga dirinya sebagai menjadi. Lalu memberikan pujian. Secara psikologis, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai untuk diprestasikan. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati ya. Jadi tidak termotivasi lagi belajarnya. Lalu teori motivasi itu apa aja sih? Motivasi dan penguat. Skinner
Dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberikan penguatan untuk belajar, mendapatkan nilai dan juga pujian, akan termotivasi untuk belajar. Ya. Nah, selanjutnya hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasinya. Nah, cognitive dissonance. Teori ini yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya ini adalah positif. Nah, teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku secara psikologi yang tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan ini. Lalu ada juga teori atribusi, yaitu mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan utama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Ada juga self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Nah, teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses atau gagal. Lalu kompetisi dosen yang perlu dikembangkan adalah satu, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah agar lebih menarik ketika mahasiswa sedang belajar. Bagaimana pembelajaran mempelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten tersebut dan karakteristik dari mahasiswanya. Ya, jadi perlu pada pendekatan sebelumnya. Dosen mengenali pengetahuan tertentu. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya ya, yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah atau isu-isu yang tertentu setelah disusun ya, diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa yang sangat beragam karakteristiknya. Lalu selanjutnya, seseorang dosen harus dapat mengsintesis dua pengetahuan, materi dan juga pedagogi, dengan cara analogi, ilustrasi, ya, memberikan contoh, penjelasan, dan lain sebagainya. Nah, baik, selanjutnya membangun lingkungan belajar yang positif, agar motivasi belajarnya meningkat. Kita harus mengatur iklim pembelajarannya, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial sekitar tempat belajar juga kita harus perlu tahu, mengajar dengan menghubungkan dunia IT, ya, mengembangkan strategi belajar yang menarik, dan juga menyiapkan kelas kecil dan juga kelas besar. Selanjutnya strategi untuk merangsang minat. Bagaimana caranya? Gunakan metode penyampaian perkuliahan dengan bervariasi, ragam variasi. Buat kelompok diskusi, lalu bermain peran, kita simulasikan, lalu lakukan pencurahan pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan lain sebagainya. Masih banyak lainnya. Lalu gunakan variasi media ya. Ada video, tape, film, dan lain sebagainya. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi perkuliahan, ya, biar nggak terlalu tegang, apalagi pelajaran matematika. Lalu gunakan juga peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Biasanya mahasiswa lebih senang dengerin dosennya bercerita mengenai peristiwa kisah nyata dan lain sebagainya. Itu jadi bahan pelajaran, asalkan sesuai dengan materi tersebut. Lalu gunakan teknik bertanya juga ya dalam melibatkan mahasiswa. Nah, relevansi itu hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Ada motif pribadi, motif instrumental, ya. Kita lanjutkan strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, yaitu sampaikan apa kemampuan mahasiswa yang telah mempelajari perkuliahan tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional, lalu menjelaskan manfaat dan pengetahuannya, lalu juga berikan contohnya. Nah, perbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, diurutkan materi dari yang mudah hingga yang kesukar ya. Perkuliahan disusun dengan bagian yang lebih kecil, lalu meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Tumbuh kembang kepercayaan diri mahasiswa, dan juga berikan umpan balik yang konstruktif. Gunakan juga pujian secara verbal sebagai umpan baliknya. Lalu memberikan kesempatan mahasiswa agar mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya.
Lalu meminta mahasiswa membantu teman-teman yang lain yang belum berhasil. Lalu bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri. Pendekatan lain dalam membangun motivasi adalah expertise, empathy, antusias, clarity, cultural responsiveness. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam internal itu kita harus punya kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, ya, retensi dan juga transfer. Dari luar, eksternal kita dapat melihat kondisi pembelajaran, tujuan belajar dan juga pemberian umpan baliknya. Nah, kesimpulannya, motivasi disesuaikan dengan kondisi bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tuntutan apa aja sih belajar di perguruan tinggi? Itu banyak ya. Prinsip belajarnya harus sepanjang hayat. Berpendidikan harus tinggi-tingginya. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu pemindahan unsur sekolah yang lebih besar, lebih interpersonal, lebih heterogen, ya. Jadi adanya tekanan untuk mencapai prestasi. Lalu perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Orang dewasa yaitu kemandiriannya, pribadinya, ekonominya, masa perkembangan karirnya, dan masa pemulihannya. Nah, zaman itu menuntut kita untuk melakukan perubahan yang baik maksudnya, sesuai zaman yang kita hadapi. Oleh karena itu, 3 kegiatan utama dalam perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu yang pertama menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan yang dikehendaki, memiliki persistence, ketekunan, dan memiliki keinginan juga. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah itu kalau misalnya sudah baik semuanya, itu kita akan mendapatkan kesuksesan. Nah, baik. Berikut adalah moto dari Profesor Shihabuddin, yaitu kerja, ibadah, ramah, cerdas, kerja, tuntas, ikhlas. Ya, prinsip beliau adalah bersyukur, bersenang-senang, menyenangkan orang lain. Keren. Dan filosofi beliau adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Itu yang beliau inginkan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.